Mari jemaat terkasih, kita bangkit berdiri. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita mau tenang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Saya percaya Allah telah hadir di tempat ini. Dia mau menjamah setiap kita di tempat ini. Mari kita mau angkat pujian kita. Belum pernah ada. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Katakan, takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sungguh kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini.
sanggup mengubah hidupku, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Kau ku kagumi, amin, dalam hati, kasih-Mu tiada dua sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus, hanya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Haleluya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada dua, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Kita satu dalam doa. Seperti pujian ini ya Tuhan, kami mengakui bahwa kasih-Mu sungguh tiada duanya. Ya Tuhan, kami terus kagum akan Engkau, sehingga ya Tuhan ketika kami pada pagi hari ini datang, biarlah kekaguman itu terus ada dalam hati kami. Dan itulah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Karena itu ya Tuhan, berkati setiap kami yang hadir, berkati setiap kami yang beribadah kepada Tuhan. Biar kekaguman itu yang muncul di dalam hati setiap kami. Kami rindu Tuhan dipermuliakan. Kami rindu Tuhan ditinggikan di dalam ibadah kami. Sehingga ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus menyatakan berkat rohani bagi setiap kami. Sehingga ketika kami memuliakan Engkau ya Tuhan, ada berkat rohani yang turun atas kami. Dan kiranya ya Tuhan, setiap kami yang melayani Tuhan, setiap kami yang memuji Tuhan, setiap kami yang mendengar firman Tuhan, boleh dikuatkan, boleh disegarkan, dan boleh menerima kelimpahan berkat rohani pada hari ini. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sehingga semua ya Tuhan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya akan mengundang Petra Kids untuk maju ke depan, mereka akan didoakan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita bangkit berdiri, kita ikut angkat tangan berdoa mendoakan anak-anak kecil ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, anak-anak ini masih kecil, tetapi kami percaya jalan hidup mereka sampai nanti mereka dewasa ada di dalam tangan dan rencana-Mu. Sama seperti biji yang kecil jatuh ke dalam tanah, tapi pada waktu bertumbuh dan berbuah, menghasilkan berlimpah-limpah. Demikian juga biarlah firman Tuhan yang didengar mereka sejak kecil di kelas-kelas mereka, yang ditaburkan oleh guru-guru sekolah minggu, suatu saat akan juga bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan anak-anak ini. Tuhan, berkatilah mereka yang sebentar lagi akan masuk ke dalam kelas sekolah minggu, berkatilah guru yang akan menyampaikan firman, dan berkatilah anak-anak ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Yuk masuk. Selamat beribadah adik-adik. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Mari sebelum kita akan membawa persembahan ucapan syukur kita mau menyanyikan pujian ini sebelum berdoa nanti ya. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahannya. Nanti akan didoakan oleh Pendeta Yu. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Mari kita berdoa. Tuhan, semua yang ada pada kami, kesehatan kami, juga harta kekayaan kami, semua yang kami pakai untuk kebutuhan kami sehari-hari, semuanya berasal daripada-Mu. Bahkan yang Kau berikan secara berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada minggu pertama daripada bulan yang baru ini, sekali lagi kami mau datang dengan rasa syukur dan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang menjadi bukti bahwa di dalam kehidupan kami Engkau senantiasa menyertai dan memberikan berkat yang berkelimpahan. Sucikan apa yang kami kumpulkan. Terpujilah nama Tuhan yang terus-menerus memberikan kesempatan kepada kami untuk berusaha hidup mengasihi Engkau sebagaimana Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama datang memberikan persembahan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Ya, kita semua percaya bahwa setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Mari kita berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Kita mau bernyanyi, kita mau bersorak bagi Allah kita.
tangan yuk, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, amin. Rahmatnya haleluya pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan sukacita, oh dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, oh dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, haleluya, amin. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan selamanya, selama waktu yang masih ada, ya. Selama kita masih bernafas, kita mau terus memuji Dia, memuliakan Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari kita mau terus memuji Tuhan. Biar gereja Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan Allah. Kita mau beritakan kepada dunia ini bahwa Allah yang kita sembah, Dia hidup, Dialah Raja di atas segala raja, amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita, amin. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus, amin. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua. Mari gereja Tuhan bersatu, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Amin. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus, api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya, amin, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja Tuhan, api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa api kemuliaannya, oh api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Amin. Bangkitlah gerejanya, oh api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biar api kemuliaan yang dari surga melingkupi kita semua ada di tempat ini. Amin. Yang rindu untuk terus melayani Tuhan. Biarlah kita terus tetap senantiasa diurapi oleh Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Bahwa setiap kami masuk di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru. Dan ku, amin, ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin Tuhan, haleluya Yesus. Tiada
Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami Yesus. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan bagi kami Tuhan, kesempatan yang baru. Dan ku ingin, dan ku, mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Ini kami Tuhan, kami ingin mengenal Kau lebih lagi dan lebih. Haleluya. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu, dan ku ingin, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah. Sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Ku ada untuk mencari penyembah. Ku ada untuk jadi penyembah-Mu. Ku ada untuk mencari Mari kita satu dalam doa. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami sadar ketika kami hidup di dalam dunia ini penuh dengan pergumulan. Seringkali ya Tuhan, kami bukan menjadi penyembah-Mu, tetapi kami menyembah ilah-ilah yang lain. Ilah-ilah kesukaan kami, ilah-ilah berhala rohani dalam hati kami. Dan oleh karena itu kami sadar Tuhan, seharusnya kami menjadi penyembah Tuhan. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kasih Tuhan, bijaksana Tuhan, hadirat Tuhan, itulah yang kami kejar di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa kami. Sehingga kami boleh melihat dan mengalami kembali kasih Tuhan. Dan kami juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan sabda-Mu, memberikan isi hati-Mu, dan memberikan kehendak-Mu bagi setiap kami. Ya Tuhan, kami berdoa bukan hanya kami menjadi pendengar firman-Mu yang setia, tetapi sebagai penyembah Tuhan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bukalah hati kami lebar-lebar, lembutkanlah. Dan juga Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mulia, yang tidak terbatas. Kami berdoa, kami menyerahkan setiap kami untuk menyenangkan hati-Mu. Dan biar Tuhan yang boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom saudara terkasih. Kita bersyukur kita minggu yang lalu merayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah. Tetapi pertanyaannya, setelah kuasa kebangkitan itu dinyatakan bagi setiap kita, apakah ada dampaknya di dalam kehidupan kita? Apakah setiap tahun ketika merayakan Paskah itu hanya sekedar perayaan atau betul-betul itu terwujud di dalam hidup kita sehari-hari? Dan kita bersyukur hari ini, bulan ini kita akan terus bersama-sama diingatkan untuk kita boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ya, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengenal kuasa kebangkitan Kristus dan mengenal Dia, mengenal Tuhan kita. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Filipi pasal yang ke-3 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat setiap kita Filipi pasal yang ke-3 ayat 4 hingga ayat yang ke-11. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini Paulus memiliki prinsip dasar ya mengenal Yesus. Kalau kita perhatikan di sini, saudara-saudara, di bagian yang pertama kita melihat bahwa mengenal Yesus itu adalah anugerah. Mengenal Yesus adalah anugerah. Nah, ayat yang ke-9 dikatakan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang telah Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi saudara, menarik sekali di sini langsung Paulus itu mengatakan bahwa dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, tetapi Allah lah yang menganugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi di sini saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan and be found in Him. Jadi seolah di sini Paulus berkata bahwa dia pasif. Dia pasif. Jadi bagaimana Rasul Paulus itu bisa mengenal Yesus? Bagaimana bisa mengenal Allah? Ia ditemui oleh Yesus. Bukan dengan aturan agama, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan kesalehan yang dia upayakan. Tetapi ia bisa mengenal Allah karena ditemui oleh Yesus. Nah, ini yang dikatakan dengan mengenal Yesus adalah anugerah. Bukan dengan upaya, bukan dengan usaha untuk kita bisa mengenal Yesus, bukan. Tetapi karena atas anugerah kita boleh ditemui oleh Yesus. Ya, saudara, kita tahu kisah hidup
Rasul Paulus sebelum dia mengenal Yesus. Dia betul-betul mengupayakan dengan segala jerih lelahnya untuk bisa mengenal Allah. Tetapi bukan Allah yang dia kenal. Bukan Allah yang sejati yang dia kenal. Tetapi suatu hari dalam perjalanan ke Damsyik, betul-betul di situ Yesus menjumpai Saulus, yang waktu itu namanya masih Saulus belum Paulus. Dan kita juga bisa melihat di sini bagian yang berikutnya adalah mengenal Yesus adalah keuntungan. Ya, menarik ya saudara ya. Mengenal Yesus adalah keuntungan. Nah saudara-saudara, prestasi Rasul Paulus sebelum mengenal Yesus, dia disunat pada hari ke-8 tadi dikatakan. Ya, Yesus juga disunat hari ke-8, artinya apa? Ini benar-benar aturan bangsa Israel, aturan Yahudi yang sangat ditekankan dan dia berhasil mengikuti aturan tersebut. Ia bangsa Israel, suku Benyamin, orang Farisi, melakukan hukum Taurat dengan tidak bercacat. Inilah prestasi keagamaan daripada Rasul Paulus yang sangat dibanggakan. Tetapi apa kata Paulus? Dikatakan ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Berarti ini jawabannya terbalik saudara-saudara ya. Berarti mengenal Yesus adalah keuntungan. Ya, kalau dulu dianggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, berarti sekarang mengenal Yesus kuanggap untung. Ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya. Dalam bahasa aslinya ini pakai kata yang lebih kasar, kotoran saudara-saudara. Jadi yang dianggap mulia pada saat itu dianggapnya sampah, suatu kerugian besar. Kenapa Rasul Paulus mengatakan akan hal ini? Karena kalau dia ikuti ke Yahudiannya, keagamaannya pada saat itu, mungkin dia nggak kenal Yesus. Dia ikuti, dia terus banggakan pada saat itu, mungkin dia tidak mengenal Yesus. Yang kemudian saudara, ada prinsip berikutnya yang sangat penting juga. Ketika mengenal Yesus, itu adalah sumber kekuatan. Dikatakan ayat yang ke-10. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Yaitu dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah ini menarik di bagian ayat yang ke-10 ini. Saudara, bukankah Rasul Paulus sudah mengenal Yesus? Tetapi di ayat 10 ini justru ditekankan yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Nah ini Rasul Paulus mengatakan hal ini bukan karena dia belum kenal. Lalu dia menghendaki untuk mengenal Yesus, bukan. Tetapi di dalam kondisi Rasul Paulus sudah bertobat. Makanya dia berkata bahwa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi karena mengenal Yesus. Nah sekarang aku pengen kenal Yesus, menghendaki mengenal dia. Loh ini gimana? Ya, dia sudah kenal bukan? Tetapi kenapa pengen kenal? Nah sekarang kita melihat di bagian mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Yang kukendaki ialah mengenal Yesus plus kuasa kebangkitannya. Maksudnya apa di sini? Saudara, dalam bahasa asli ini bisa diartikan dan atau kai dalam bahasa aslinya. Bisa diartikan kai itu dan, juga bisa diartikan itu adalah atau yaitu. Nah, kalau pakai dan ini kesannya seperti terpisah. Padahal Rasul Paulus sudah kenal Yesus. Tapi kukendaki ialah mengenal dia. Gitu ya. Nah maka terjemahan seperti ini kurang tepat. Sehingga ketika kita menerjemahkan kai, di dalam konteks ini seharusnya pakai kata adalah. Atau kata yaitu. Nah kalau pakai kata yaitu atau adalah saudara, maka kalimatnya menjadi begini. Yang kukehendaki ialah mengenal dia, yaitu kuasa
kebangkitannya. Ya. Jadi yang kukendaki ialah mengenal kuasa kebangkitan Kristus dengan lebih mendalam. Bukan sekedar kenal, tetapi aku ingin mengalami kuasa kebangkitannya lebih lagi. Nah ini saudara-saudara yang dimaksudkan dengan mengenal dia, yaitu kuasa kebangkitannya. Dan saya percaya Rasul Paulus sudah dengar ketika murid-murid tercerai-berai, Yesus disalib. Rasul Paulus tidak hadir pada saat itu, tetapi berita ini pasti masuk dalam telinganya. Lalu kemudian ketika Yesus bangkit, hidup mereka satu persatu diubahkan. Maria Magdalena misalnya pada awal sangat sedih sekali, tetapi ketika melihat Yesus bangkit, ia bersuka cita. Yohanes 20 ayat 18. Dikatakan Maria Magdalena pergi, lalu berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi ketika melihat kebangkitan Kristus, yang tadinya sangat ketakutan, yang tadinya sangat sedih, saudara-saudara, akhirnya bisa bersuka cita. Inilah kuasa kebangkitan Kristus. Lalu kemudian Yesus menjumpai murid-murid, satu persatu dia temui. Dan kemudian ketika berjumpa dengan murid-murid yang ada di ruangan terkunci, saudara-saudara, di mana murid-murid sangat amat ketakutan, Yesus memberkati mereka, tiba-tiba muncul lalu memberikan berkat dan damai sejahtera kepada mereka. Dan kemudian mereka yang tadinya takut kemudian menjadi tenang. Lalu mereka teringat Thomas tidak hadir bersama dengan mereka. 8 hari kemudian mereka membawa Thomas untuk bisa meyakinkan Thomas yang mengurung diri. Lalu kemudian Thomas melihat Yesus dan dia kemudian yakin, ya Tuhanku dan Allahku. Wah saudara, ini kuasa kebangkitan Kristus yang satu persatu mengubahkan hati murid-murid sehingga mereka mendapatkan semangat dan kekuatan yang baru. Dan disitulah saudara, ketika mengenal Tuhan, mengenal dia, maka mendapatkan sumber kekuatan. Luar biasa. Jadi kita mengenal Kristus, mengenal dia, itu adalah anugerah. Mengenal Kristus adalah keuntungan, tapi bukan berhenti di situ. Tetapi mengenal Kristus, apalagi kuasa kebangkitan Kristus, disitulah kita mendapatkan sumber kekuatan. Nah pertanyaannya gimana caranya ya? Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita tahu di dalam benak dan pikiran kita. Tapi seringkali kuasa kebangkitan Kristus itu tidak tertransfer di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita yang tadinya suka takut, suka ragu-ragu, suka khawatir, tetap seperti itu. Setiap Paskah kita merayakan, tetap kita punya hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Padahal kuasa kebangkitan Kristus itu sangat berdampak dan bisa mengubahkan hati setiap kita. Nah, caranya gimana? Kita lihat kembali ayat yang ke-10. Dikatakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, yaitu kuasa kebangkitannya. Dan, nah di sini saudara ya. Kalau tadi yang saya tekankan di huruf kuning di bagian pertama, ini bagian kedua. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, yaitu kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah ini saudara-saudara kalimat yang tidak boleh dilepaskan, ini menjadi satu paket dengan kuasa kebangkitannya. Jadi ketika kita ingin mengalami kuasa kebangkitannya itu saudara, maka caranya adalah aku harus bersekutu dalam penderitaannya. Bersekutu dalam penderitaannya adalah menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Itu maksudnya. Nah, lalu kita langsung bertanya, maksudnya bagaimana? Tadi sih enak ya, tapi bagian ini rasanya cukup menyeramkan. Maksudnya serupa dengan dia dalam kematiannya, apakah nanti kita akan mati disalib seperti Kristus yang kemudian menderita, kemudian naik di atas kayu salib? Apakah harus seperti itu?
Lalu pengertian seperti ini maksudnya bagaimana? Nah saudara-saudara, kalau kita artikan seperti ini sangat menakutkan menjadi orang Kristen, bukan? Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan cara matinya, bukan seperti itu, bukan secara lahiriahnya, bukan saudara. Tetapi maknanya yang diambil. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika kita serupa dengan dia dalam kematiannya dan bersekutu dalam penderitaannya adalah terus bergumul untuk mematikan dosa. Itu maksudnya. Terus bergumul untuk mematikan dosa yang ada dalam hati kita. Ketika kita mematikan dosa, maka kuasa kebangkitan Kristus akan dinyatakan. Ketika kita berupaya mematikan dosa seperti Kristus juga mematikan dosa umat manusia yang ada, maka di situ kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, pertanyaannya mematikan dosa itu apa? Nah, seorang teolog dia memberikan penjelasan secara sangat jelas di sini. Mematikan dosa adalah tindakan untuk mencekik dosa, saudara. Mencekik dosa sampai ke akar-akarnya. Itulah mematikan dosa. Mencekik dosa sampai ke motivasi. Nah, di sini motivasi itu menjadi hal yang paling dasar. Sehingga ketika dicekik sampai akarnya, maka perilaku akan berubah. Banyak orang yang hanya mengubah dosa untuk menjadikan perilaku menjadi baik. Dan itu semua akhirnya berujung pada kegagalan. Tidak mungkin saudara kita hanya mengubah perilaku yang ada tetapi tidak mengubah motivasinya. Nah, di sini mencekik dosa itu mengubah sampai ke motivasi. Kucing lari, kejar tikus lari. Dua-duanya lari sama-sama, tetapi motivasinya mereka berbeda. Tikus lari karena takut dikejar kucing. Kucing lari karena lapar pengen makan tikus. Satu lari karena kebahayaan. Satu lari karena kelaparan. Jadi beda saudara motivasinya. Lalu kita ubah supaya tidak lari bagaimana? Tergantung motivasinya apa. Nah, di sini tindakan mencekik dosa sampai pada akar-akarnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, seorang teolog juga berkata bahwa tindakan mencekik dosa adalah tindakan menghancurkan berhala di dalam hati kita. Berhala bisa kita lihat sampai ke tingkat motivasi, lalu kemudian ditemukan berhala tersebut, berhala rohani bukan dari patung atau kayu, tetapi segala sesuatu yang menarik hati, memberikan kesenangan, rasa aman, makna hidup, identitas yang bernilai di luar Kristus. Itulah berhala dalam hati kita. Lalu berhala itu harus dihancurkan. Kata Rasul Paulus. Kita lihat Galatia 5 ayat 24. Dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Keinginannya di sini berarti sampai tingkat motivasi. Hal yang paling dasar. Hal yang paling penting bernilai di dalam hidup harus disalibkan, harus dihancurkan. Karena di situ tersembunyi berhala-berhala rohani dalam hati kita. Misalnya saudara, untuk lebih jelas kita lihat kejatuhan daripada Daud, raja yang hebat, yang luar biasa. Ketika menang perang dia di atas soto rumah, tiba-tiba Daud memiliki keinginan untuk bersetubuh dengan Batsheba, wanita cantik. Kemudian ia merancang skenario jahat untuk membunuh Uria supaya dapat memperistri Batsheba. Nah, mari kita telusuri saudara, sampai kita cekik ke akar-akarnya. Mengapa Daud membunuh? Di balik dosa pembunuhan yang dilakukan oleh Daud. Kenapa? Karena ia berzina. Dia takut ketahuan, maka dia
bunuh Uria. Tetapi kita lihat lagi saudara, kenapa Daud berzina? Kenapa Daud berzina? Ya, memang laki-laki mata keranjang gitu ya saudara, jawabannya tidak sesimpel itu saudara. Tetapi ketika Daud berzina karena mungkin dia melihat istri orang, istri tetangga lebih cantik. Berarti dia ada dosa iri hati, bukan? Ada dosa iri hati ngelihat istri tetangga lebih cantik daripada istrinya. Lalu kenapa Daud iri hati? Kenapa Daud iri hati, saudara? Jawabannya karena Daud tidak puas akan hidupnya. Kita lihat 2 Samuel 12 ayat yang ke-7 dan ke-8. Dikatakan kemudian berkatalah Nathan. 2 Samuel 12 ayat yang ke-7 tidak ada di layar berarti ya. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Jadi Nathan tegur Daud. Sudah ingat kisah ini? Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu. Saudara lihat, seandainya itu belum cukup, padahal Tuhan sudah kasih rumah, kasih istri-istri, sudah kasih kaum Israel dan Yehuda. Daud tidak merasa cukup, saudara. Daud tidak merasa puas apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dan di sini saudara kita bisa melihat dari perbuatan kita telusuri sampai ke akar-akarnya, maka dosa Daud adalah dosa keserakahan. Berhala daripada Daud adalah berhala keserakahan, berhala kekuasaan. Itulah yang harus disadari dan kemudian harus disalibkan. Maka bukan hanya Daud, termasuk saudara dan saya. Saudara, ketika kita itu melakukan segala sesuatu, saudara, kita bisa melihat sampai ke akar-akarnya. Ada berhala yang ada di dalam hati kita dan itulah yang harus dihancurkan. Misal ketika kita bergumul dengan dosa kemarahan. Kita marah sama orang. Dan marahnya itu betul-betul sampai meledak, saudara. Alkitab tidak mengatakan kita tidak boleh marah, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh suka marah-marah. Atau melarang kita menjadi pemarah. Marah dengan marah-marah itu beda, saudara. Nah, ketika Anda marah sedemikian rupa, saudara, kita bisa melihat mengapa Anda perlu marah. Mengapa Anda marah? Dan saudara, ternyata ada banyak berhala di dalam hati kita. Berhala kendali misalnya. Berhala kendali itu ketika aku merasa berharga, ketika aku punya makna, aku bisa menguasai hidupku. Dengan apa yang aku rencanakan, itu harus berjalan dengan sesuai dengan mauku, itu berhala kendali. Lalu kita bisa melihat ada berhala kekuasaan. Hidup hanya punya makna dan berharga apabila aku bisa mempengaruhi orang lain. Jadi kalau misalnya marah, saudara bisa melihat di sini. Karena aku gagal mempengaruhi orang lain, maka aku marah. Ketika aku tidak bisa memegang kendali, aku marah. Dan kemudian di sini ada berhala pengakuan. Hidup itu harus punya makna dan aku merasa berharga apabila aku dihormati, aku diakui. Lalu berhala materi, saudara. Hidup punya makna dan berharga apabila aku mencapai pada tingkat kekayaan tertentu. Ada finansial tertentu, aku merasa aku berharga. Kemudian berhala agamawi. Ini berhalanya Paulus. Ketika aku melakukan moral-moral agama dan dihormati banyak orang,
maka aku mendapatkan kepuasan, mendapatkan sukacita ketika melakukan itu. Lalu kemudian juga ada namanya berhala kerja. Di sini saudara, ada yang senang bekerja, hati-hati ini bisa jadi berhala. Kenapa? Karena aku merasa berharga, aku merasa produktif di dalam pekerjaan itu bisa menjadi berhala kita. Tapi nanti dulu ada berhala keluarga yang tidak terlalu ambisi di dalam bekerja, ternyata juga ada berhala di dalam hatinya, yaitu berhala keluarga. Yaitu hidup punya makna, aku berharga bila anak-anakku bahagia. Kalau orang tuaku, pasanganku bahagia bersamaku. Jangan main-main sama anak-anakku ini. Wah, kira-kira begitu saudara. Kalau ada sesuatu yang terjadi, ngamuklah dia. Nah ini saudara-saudara, kenapa aku marah? Ternyata di belakang marah ini ada sesuatu yang kompleks. Ada sesuatu yang kita perlu telusuri. Bahkan kita bisa sampai terus mana kita mengenali berhala kita yang mana. Dan kemudian saudara, yang kedua, biasanya Tuhan hadirkan faktor pemicunya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika saudara berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan kayaknya iseng loh. Tuhan hadirkan orang yang menyebalkan di sekitar saudara. Sehingga saudara itu seperti terpancing. Aku pengen sabar, tapi kemudian marah muncul di dalam hati kita. Nah, kok Tuhan kasih orang tersebut sih? Nah saudara-saudara, Tuhan cuma ngomong begini. Kan kamu yang minta untuk bisa mengendalikan kesabaran. Jadi Tuhan biasanya hadirkan faktor pemicu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenali. Lalu kemudian setelah mengenali kita bisa cekik itu habis-habisan itu berhala itu. Tapi kalau nggak ada faktor pemicunya, mungkin kita tidak bisa mengenalinya. Dan bukan hanya orang yang menyebalkan, saudara-saudara, faktor pemicu itu biasanya ujian hidup, pergumulan. Ada sakit penyakit tiba-tiba datang. Orang yang pegang kendali, pegang kontrol habis-habisan. Ketika mendapatkan vonis penyakit tertentu, di sini saudara orang itu akan goyah segoyah-goyahnya. Dan saudara ini akan kelihatan sekali sebenarnya ada berhala yang dia ikuti, dia sembah dalam hatinya, yaitu pengendali. Nah di sini saudara-saudara ketika Tuhan goncangkan kita kenali, maka kita bisa makin tahu berhala kita apa. Kita cekik dia habis-habisan. Nah saudara kemudian ketiga. Yang ketiga saudara, ketika sudah ketemu sama berhala itu. Kira-kira saudara udah mulai menemukan berhala-berhala tadi. Saudara siap-siap atau hati-hati. Kenapa? Karena kita ini sedang man to man dengan berhala itu. Di balik berhala itu ada iblis. Ada iblis yang mengintai. Saudara ibarat kita sedang tanding tinju sama iblis yang sangat kuat, yang besar. Saudara mungkinkah kita bisa menang? Mungkinkah kita bisa mengalahkan iblis, tipu melihat iblis yang dia mengintai kemudian tiba-tiba menjatuhkan kita? Saudara tidak mungkin jawabannya saudara-saudara. Jadi kalau begitu ini ngeri banget, pertandingan yang sangat mengerikan. Tetapi tidak berhenti di sini. Kenapa saudara-saudara? Karena ada solusi yang keempat. Yang keempat adalah waktu sudah berhadapan dengan berhala tersebut. Kita perlu memandang pada salib Kristus. Kita perlu memandang pada salib Kristus. Kita perlu memandang kepada kasih Allah. Kasih Allah yang besar di situ. Maka ketika kita merasa diri kita lemah, kita butuh salib Kristus, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Di situ kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan. Enggak pernah saudara Tuhan minta kita untuk berjuang sendiri, enggak pernah. Tetapi waktu kita melihat mendekat pada salib Kristus, di situ Kristus kuasa kebangkitannya yang berjuang atas kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih
Suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, di sini saudara-saudara, orang yang memandang salib Kristus, memandang kasih Allah. Ketika dia sudah marah, dia meledak, dia kemudian ngerem tiba-tiba. Kenapa? Karena dia merasa bahwa seringkali aku suka membuat Tuhan marah. Tetapi engkau begitu sabar. Engkau panjang sabar. Engkau begitu mengasihi aku, tetap menerima aku apa adanya. Ketika orang ini memandang salib Kristus, dia melihat lagi bagaimana Kristus dicaci maki. Bagaimana Kristus dihina. Bagaimana Kristus disakiti, tetapi dia tahan. Dan kemudian pada hari kematiannya, dia menanggung cawan murka Allah. Dia menanggung cawan murka Allah. Diberikan kepada Kristus sang anak itu. Itu harusnya kemarahan murka Allah yang ditimpakan kepada seluruh umat manusia. Tetapi dikumpulkan oleh Bapa, kemudian diberikan kepada Kristus yang tidak bersalah. Di situ Tuhan, aku gak harusnya marah. Aku gak harusnya marah. Tetapi aku melihat engkau begitu sabar. Aku mau belajar sabar Tuhan. Aku mau belajar sabar seperti engkau. Di sini mulai hilang ketidaksabarannya. Pemarahnya kita menjadi lebih sabar. Di situ saudara, ketika kita matikan dosa, mencekik sampai yang paling dalam, kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan. Ada seorang teolog, dia berkata begini, if any man thinks ill of you, don't be angry with him, for you are worse than he thinks you to be. Wah, kalau ada orang yang anggap kamu buruk, gak usah marah katanya ya. Kalau dengan versi lengkapnya, di hadapan Tuhan, kamu lebih buruk dari apa dia yang kamu kira. Kita ini di hadapan Tuhan betul-betul berdosa, jahat, buruk sekali. Jadi kalau ada orang mau ngata-ngatain kita, hina kita, saudara jangan langsung cepat-cepat marah. Di hadapan Tuhan itu kita lebih buruk, tetapi sekaligus kita lebih buruk, kita dikasihi Tuhan. Dia mau ambil kita menjadi anaknya seburuk-buruk begini, tapi Tuhan mengasihi. Tetapi Tuhan sayang sama kita, saudara-saudara. Itu indah. Kita melihat kenapa tidak marah, karena Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan disitulah saudara bisa lebih bersabar dengan orang lain. Misalnya, jika saudara sering khawatir akan hari esok, saudara mari kita coba mengenali berhala kita. Berhala apa ketika kita sering khawatir hari esok? Sebenarnya berhalanya mungkin adalah berhala pegang kendali. Sehingga ketika ada sesuatu yang berubah atas rencanamu, saudara akan marah, akan bete. Kenapa rencana berubah tiba-tiba seperti ini? Nah di sini saudara-saudara, biasanya orang sepertinya ada orang yang sangat well prepared. Sekali lagi, well prepared tidak salah. Tetapi kalau terlalu well prepared, itu bisa jadi berhala dalam hati kita. Sehingga ada seorang teolog, dia berkata begini. Why are you worried about your future when you have been loved from all eternity past? Wah, ini indah sekali. Kenapa kamu khawatir terhadap masa depanmu? Kamu dicintai dari kekekalan. Saya pikir-pikir lagi, betul juga kita dicintai Tuhan. Itu Tuhan sudah well prepare. Tuhan sudah memilih kita dari kekekalan, saudara-saudara. Dia mengasihi kita, kemudian dia punya rencana. Dia ciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Lalu kemudian dia juga tahu kita akan berbuat dosa. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Tuhan siapkan penebusan. Sehingga yang sudah direncanakan, sudah di well prepare oleh Tuhan. Kemudian ada satu titik, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu pasti digenapi. Tidak mungkin luput satupun. Tidak mungkin.
Sehingga orang yang ini ada menjadi orang pilihan Allah. Orang yang betul-betul menjadi umat pilihan Allah. Sampai pada akhirnya kita masuk dalam kekekalan. Kemudian kita akan dimuliakan di sana. Saudara bisa bayangkan well prepare-nya Allah. Tetapi kenapa? Ketika kita menghadapi masa depan, kita khawatir. Nah di sini saudara-saudara yang indah sekali. Ketika kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus, di situ satu paket dengan kita mengenal kasih Kristus. Dan ketika Kristus menderita, kemudian mati di atas kayu salib, disitulah dia berjuang mematikan dosa-dosa kita. Dan itu sebabnya, mari kita juga berjuang untuk mematikan dosa-dosa dan berhala dalam hati kita. Saya tidak tahu berhala-berhala apa yang ada dalam hati saudara. Saya juga ada berhala sendiri dalam hati saya. Tetapi maukah kita terus berjuang untuk matikan itu? Kita cekik sampai ke akar-akarnya. Sehingga saudara akan makin mengalami kebangkitan Kristus. Dengan luar biasa. Dan kuasa kebangkitan Kristus itu nyata. Saudara yang sering cemas akan masa depan, saudara akan lebih tenang menghadapi pergumulan. Saudara yang seringkali murung ketika menghadapkan tekanan yang berat, saudara akan diberikan sukacita. Dan saudara yang punya pergumulan di dalam hati, saudara yang terus menggerogoti hidup saudara, merasa gampang tersinggung, merasa tidak dihormati. Saudara ingat Tuhan sudah menghormati saudara, Tuhan sudah mengasihi saudara dari kekekalan. Dia sudah well prepared terhadap saudara dan saya. Kenapa kita harus cari penghormatan dari orang lain? Dan terus kita lihat Tuhan yang mati dan bangkit bagi setiap kita. Rindukah kita mengenal kuasa kebangkitannya? Mari kita menderita bersama Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Jikalau sebentar kita akan menjalankan perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini tanda di mana saudara mati bersama-sama dengan Kristus. Matikan dosamu. Matikan dosamu. Tanyakan kembali ketika engkau sedang marah, karena apa? Ketika engkau sedang senang, sukacita, karena apa? Kenali sampai pada motif yang paling dalam. Saudara-saudara yang sudah dibaptis dewasa maupun di CD, sudah diundang untuk mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tanda persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Pada waktu menerima roti dan cawan kita mengingat kembali apa yang Yesus lakukan bagi setiap kita. Mematikan dosa-dosa kita. Dan mari kita mengalami kehadiran Kristus secara rohani. Dan ikut menyalibkan dosa-dosa kita. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat Tuhan berdiri. Mari kita persiapkan hati, kita nyanyikan pada satu bukit.
satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Saudara, pada waktu malam Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan kemudian ia mengucapkan syukur atasnya dan kemudian ia berkata, "Inilah tubuhku yang akan kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan kemudian setelah makan ia mengambil cawan dan kemudian ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Maka perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Roti dan cawan akan dibagikan dan saudara boleh menyanyikan kembali bait yang kedua. Dariku yang hasrat diingatkan Tuhan bahwa kelepasanku tetap bagiku, sebabnya Tuhan ke Golgota menebus semua dosa putra. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Lebih lembut katakan, ku datang pada salib. Ku datang Pada salib itu, Mari kita bangkit berdiri sama-sama. ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sebelum kita makan roti dan minum cawan, apakah ada yang belum mendapatkan roti dan cawan? Baik, kalau sudah mendapatkan semua, mari kita berdoa. Kita minta Tuhan boleh menyatakan akan hadiratnya bagi setiap kita. Tuhan, kami sudah memegang roti dan cawan.
Sebentar kami akan makan roti dan minum cawan ini. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami makan roti dan minum cawan, ini adalah tekad kami untuk mematikan dosa di dalam hati kami. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan, kami sudah mengenali berhala-berhala dalam hati kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh menyalibkan segala kedagingan kami dan hawa nafsu dan keinginan kami ya Tuhan, bersama dengan Engkau. Inilah ya Tuhan, kami mohon agar Tuhan memberikan berkat rohani bagi setiap kami. Tuhan nyatakan kuasa kebangkitan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roti di tangan kanan kita. Roti yang kita sudah pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Maka percayalah dan ingatlah bahwa tubuh Yesus Kristus inilah yang sudah diberikan kepada setiap kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita makan. Cawan di tangan kanan kita. Cawan yang atasnya kita sudah mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka percayalah dan ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah dicurahkan darahnya untuk penebusan dosa kita. Mari kita minum. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sudah makan dan minum roti dan cawan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa kebangkitan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Dan Engkau Allah yang terus menyertai kami, memberikan kami kekuatan. Dan kami terus rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita nyanyikan kembali bait yang pertama, pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri.
mengadakan perjamuan kudus dan kita boleh memberikan yang terbaik untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan boleh menyatakan kasih-Mu melalui perjamuan kudus yang kami boleh lakukan bersama ini. Dan kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan, kami sadari tidak sebanding dengan apa yang kami berikan kepada Tuhan. Tetapi kami mau belajar memberi. Bukan karena ya Tuhan kami ingin mendapatkan sesuatu. Tetapi karena Engkau sudah memberikan segala-galanya dalam hidup setiap kami. Kami mau belajar memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, berkati persembahan ini yang tidak seberapa dibandingkan dengan kasih-Mu yang sangat mulia dan kekal. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, berkenan dan dikelola dengan baik oleh setiap orang-orang yang Tuhan percayakan di Gereja Petra Indonesia ini. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akan budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Selamat pagi, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya merasa yang kebaktian agak sedikit gitu ya. Ya mungkin karena sibuk di rumah, banyak ART, asisten rumah tangga yang sudah mudik. Tetapi yang jelas mulai Senin sampai Sabtu kita sendiri juga santai libur. Libur dari kantor mungkin sibuk di rumah. Karena tidak ada ART. Puji syukur yang namanya liburan lebaran itu 1 tahun cuma 1 minggu. Coba kalau 1 tahun lebaran terus. Di rumah kita masing-masing tidak ada asisten rumah tangga. Nah kalau situasi seperti ini baru kita sadar. Ternyata orang-orang di sekitar kita yang setiap hari mungkin dalam tanda kutip kurang kita hargai. Itu ternyata berharga bagi kehidupan kita. Nah kalau ART aja berharga bagi kehidupan kita, apalagi yang Tuhan taruh di samping kita. Sekian tahun yang lalu ketika kita bersumpah, suka maupun duka, aku bersama-sama dengan Engkau. Saya kira sejemaat tahulah siapa yang dimaksud. Hari ini kita merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Ya kan? Biarlah kuasa kebangkitan Kristus juga boleh nyata di dalam relasi kita dengan siapapun, juga khususnya dengan orang yang Tuhan sudah tempatkan di samping kita. Oke, saya tidak banyak ngomong banyak-banyak, kalau panjang-panjang nantinya ingin khotbahnya Pak Jonathan. Tetapi bersukacitalah sepanjang 1 minggu ini kita boleh libur. Mari kita bersama-sama bersyukur dan kita masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan kami sekali lagi datang.
datang. Kami mengucap syukur pada saat-saat situasi seperti ini, khususnya ketika kami menerima roti dan cawan Tuhan, sekali lagi kami diingatkan, Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Bahkan kuasa kebangkitan-Mu boleh sungguh-sungguh nyata ketika kami diberanikan untuk membuang semua hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami dari akar-akarnya. Bahkan ketika belum sempat berakar, kita baru menjadi benih-benih yang akan bertumbuh. Di situ kami sudah peka untuk mematikannya. Maka kami percaya kuasa kebangkitan-Mu sungguh-sungguh boleh nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami secara khusus mengucap syukur untuk sekian bulan lamanya pembantu rumah tangga kami, orang-orang di sekitar kami, supir, tukang kebun atau siapapun juga yang senantiasa memudahkan kehidupan kami setiap hari. Selama minggu-minggu ini mereka akan pulang ke kampung mereka, berkumpul dengan keluarganya setelah berbulan-bulan berpisah, 1 tahun berpisah demi menjadi kerja di tempat kami. Dan 1-2 minggu mereka mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan keluarganya. Berikanlah kepada mereka ya Tuhan sepanjang perjalanan pulang maupun kembali ke tempat rumah kami masing-masing, ada penyertaan daripadamu, dan ketika mereka ketemu dengan keluarga ada sukacita bagi mereka. Sama seperti senantiasa Engkau memberikan kepada kami sukacita di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami percaya sepanjang 1 minggu ini kami juga akan boleh mendapatkan kesempatan untuk lebih banyak merenung bersama-sama dengan Engkau ketika kami tidak disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan kantor. Kami boleh menggunakan waktu kami untuk keluarga bersama-sama dengan keluarga. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi secara khusus kami berdoa untuk kelancaran mudik dari kota Jakarta khususnya dan dari berbagai kota besar menuju ke desa masing-masing. Lalu lintas sangat padat. Banyak di antara mereka yang mengalami kelelahan di tengah jalan. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh hantar mereka tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Khususnya mungkin ada sekian banyak orang harus mengendarai sepeda motor menempuh jarak ratusan kilometer, melelahkan. Kiranya Engkau menjaga mereka semua. Kami serahkan semua penyertaan bangsa kami Tuhan sepanjang liburan lebaran ini ke dalam tangan. Kami berterima kasih untuk kami sendiri, kami tidak perlu banyak meminta karena kami tahu kami anak-anak-Mu. Dan Engkau sudah memberikan secara berkelimpahan apa yang kami butuhkan. Oleh sebab itu kami hanya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia dulu sekarang tak berubah hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya dan bukalah hati sambil melihat wajah kemuliaan Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silahkan duduk, doa teduh.